Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Hafizin dengan NIM 2201030011 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Bumi Gora. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proyek UTS mata kuliah Artificial Intelligence dengan topik pencarian dalam ruang keadaan. Yang pertama itu tentang pencarian atau search. Pencarian ini dibagi menjadi dua, yaitu blind search dan heuristik. Yang pertama, blind search. Blind search merupakan pencarian asal ketemu, tidak memiliki clue atau hint apakah hasil yang ditemukan lebih baik daripada yang lainnya, sehingga kita tidak mengetahui apakah hasil eksplorasi tersebut bermanfaat secara maksimal atau tidak. Yang kedua, heuristik. Aturan praktis yang mungkin mengarah pada solusi, membantu mengurangi jumlah alternatif dari bilangan eksponensial menjadi bilangan polinomial. Selanjutnya, pencarian atau searching. Ini adalah usaha menemukan solusi atau tujuan melalui langkah-langkah yang sistematis. Nah, yang sekarang itu ruang keadaan. Ruang keadaan adalah proses untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dengan menelusuri berbagai kemungkinan keadaan, mulai dari kondisi awal hingga tercapai kondisi tujuan, dengan mengikuti aturan atau operator tertentu. Nah, ruang keadaan sendiri ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu keadaan awal, yaitu kondisi dari mana proses pencarian dimulai. Yang kedua, tujuan atau kondisi akhir yang ingin dicapai. Yang ketiga, operator atau aturan atau langkah-langkah yang dapat digunakan untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Pencarian dalam ruang keadaan ini dapat divisualisasikan dalam bentuk graf keadaan dan pohon pencarian. Graf keadaan ini terdiri dari 3 langkah-langkah. Yang pertama itu terdiri dari node-node, yang kedua menunjukkan keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan operator, dan yang ketiga itu node-node dalam graf dalam keadaan saling berhubungan dengan menggunakan ARC atau busur untuk menunjukkan arah dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya. Yang kedua itu pohon pencarian, terdiri dari 2, 4, 6 langkah. Yang pertama itu struktur pohon digunakan untuk menghindari kemungkinan adanya proses pelacakan suatu node secara berulang. Yang kedua itu untuk menggambarkan keadaan hierarkis. Yang ketiga itu terdiri dari beberapa node. Node yang terletak di level 0 adalah node akar, merupakan topik pencarian. Yang kelima itu cabang akar, terdiri dari suksesor atau anak dan node-node perantara. Yang terakhir, node yang tidak memiliki anak disebut daun, sekaligus akhir dari pencarian berupa goal, tujuan, atau jalan buntu. Contohnya itu seperti ini, bisa teman-teman lihat gambar ini. Gambar graf berarah tersebut menunjukkan node M sebagai keadaan awal dan node T adalah tujuannya. Yang M, contohnya yang ini, M ke node A ke node B ke node C ke node E, dan E ke node tujuannya yaitu T. Nah, yang selanjutnya ini tentang pohon pencarian. Pohon pencarian berikut merupakan implementasi dari graf sebelumnya. Jadi sudah dijawab sama graf keadaan. Sekarang yang bagian kasus. Diketahui 2 buah ember air. Ember A memiliki daya tampung air sebanyak 4 liter, sedangkan ember B memiliki daya tampung 3 liter air. Kedua ember tersebut sama-sama dalam keadaan kosong. Tujuan yang ingin dicapai adalah isilah agar ember B bisa berisi air sebanyak 2 liter saja. Nah, sekarang kondisi awalnya itu kedua embernya kosong. Terus tujuannya itu harus berisi tepat 2 liter air. Nah, masalah ini merupakan contoh klasik dalam pencarian ruang keadaan karena terdapat banyak kemungkinan langkah dan kita harus memilih jalur yang lebih efisien agar mencapai kondisi tujuan. Sekarang bagian solusinya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan 6 operator. Yang ini.
Yang pertama, operator yang pertama itu isi penuh ember A, yang kedua isi penuh ember B, yang ketiga itu pindahkan air dari A ke B sampai B penuh, yang keempat pindahkan air dari A ke B sampai A kosong, yang kelima itu pindahkan air dari B ke A sampai penuh, yang keenam itu pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Langkah-langkah implementasinya sebagai berikut. Nah, langkah pertama itu isi penuh ember B, yaitu operator kedua tepatnya. Terus langkah kedua itu pindahkan dari B ke A sampai B kosong, operator ke-6 tepatnya. Selanjutnya isi lagi ember B penuh, isi lagi ember B penuh, yaitu di operator kedua tempatnya. Dan yang terakhir itu langkah keempat, pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Ini menggunakan operator kelima tempatnya. Dan sekarang bagian-bagian soal-soalnya itu. Soal yang pertama, dengan adanya 6 operator dari contoh kasus sebelumnya, apakah dapat diperoleh 2 liter air di ember A, dimulai dari jika kosong ember tersebut dalam keadaan kosong. Yang kedua, soal seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, dan sayur-sayuran dengan sebuah bot yang melalui sungai. Bot hanya bisa memuat petani dan satu penumpang yang lainnya. Antaranya itu antara kambing, serigala, atau sayur-sayuran. Jika ditinggalkan oleh petani, maka sayur-sayuran akan dimakan oleh kambing dan kambing akan dimakan oleh serigala. Selesaikan kasus tersebut dengan memenuhi langkah-langkah yang Anda buat sebagai operator. Nah, kita akan menjawab soal yang nomor pertama dulu. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal yang nomor 2. Seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, serigala, dan sayur-sayuran dengan sebuah bot yang melalui sungai. Bot hanya bisa memuat petani dan satu penumpang yang lain, antara kambing, serigala, ataupun sayur-sayuran. Jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayur-sayuran akan dimakan oleh kambing dan kambing akan dimakan oleh serigala. Selesaikan kasus tersebut dengan memenuhi langkah-langkah yang Anda buat sebagai operator. Nah, kita akan mengetahui kasus-kasusnya terlebih dahulu. Petani ingin menyeberangkan kambing, serigala, dan sayur-sayuran. Bot hanya bisa memuat petani dan satu barang. Aturan: jika kambing dan sayur-sayuran ditinggal berdua, maka sayur dimakan. Jika kambing dan serigala ditinggal berdua, maka kambing juga akan dimakan. Solusi atau langkah operatornya, kita harus menentukan urutan menyeberang agar tidak ada yang dimakan. Yang pertama, petani menyeberangkan kambing ke seberang. Yang kedua, petani kembali sendiri ke sisi awal. Yang ketiga, petani menyeberangkan serigala ke seberang. Yang keempat, petani membawa kambing kembali sisi awal. Yang kelima, petani menyeberangkan sayur ke seberang. Yang keenam, petani kembali sendiri ke sisi awal. Dan yang ketujuh, petani menyeberangkan kambing lagi ke seberang. Adapun operator dan penjelasannya itu seperti ini. Operator yang pertama, menyeberangkan kambing. Petani membawa kambing ke seberang. Operator yang kedua, kembali sendiri. Petani kembali tanpa membawa apa-apa. Operator ketiga, menyeberangkan serigala. Petani membawa serigala ke seberang. Operator keempat, membawa kambing kembali. Petani membawa kambing kembali ke sisi awal. Operator kelima, menyeberangkan sayur. Petani membawa sayur ke seberang. Operator keenam, kembali sendiri. Petani kembali tanpa membawa apa-apa. Adapun operator yang terakhir, menyeberangkan kambing. Petani membawa kambing ke seberang. Nah, dari soal tersebut, maka hasil akhirnya itu adalah semua berhasil diseberangkan oleh petani tanpa insiden. Sekian video dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.